Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aldi Brilian. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tips yang bisa teman-teman ikuti untuk membuat sebuah ide konten artikel atau artikel yang teman-teman bisa buat untuk membuat sebuah artikel. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah postingan artikel saya. Nah, di sini sudah memiliki sekitar 33 artikel di satu blog ya. Di sini saya akan memberikan cara atau tips saya membuat sebuah artikel sebanyak ini dan ide yang saya dapatkan untuk membuat kata-kata atau mencari sebuah judul dalam artikel ini saya akan rangkum di dalam video ini. Nah, untuk teman-teman yang mau mampir ke blog saya, teman-teman bisa langsung aja mampir ke blog saya dengan memasukkan kata judul yaitu aldibrilian.com di Google atau browser teman-teman. Maka akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa telusuri aja apa itu artikel yang mau teman-teman kunjungi atau yang mau teman-teman cari. Di sini ada bermacam-macam artikel atau konten yang bisa teman-teman baca di sini. Mulai bisnis ya, di sini mulai bisnis, bangun bisnis sampai terkenal bisnis teman-teman. Di sini saya membahas tentang bisnis. Untuk teman-teman yang ingin merancang sebuah bisnis, teman-teman bisa membaca aja artikel di blog saya ini agar bisnis teman-teman itu bisa maksimal berkembang ya. Oke teman-teman, di sini kan saya akan membuatkan tutorial cara membuat sebuah ide judul dan juga merangkum sebuah artikel, yang dimana jika teman-teman itu seorang pemula ya, baru bergabung di dunia blogger, pasti teman-teman itu sering kesusahan untuk mencari ide konten ataupun membuat sebuah postingan di blog teman-teman. Mungkin teman-teman baru membuat blog, mungkin artikelnya tidak seberapa karena kan teman-teman sudah kecapean dalam membuat sebuah artikel ya. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya agar kita bisa cepat mendapatkan ide konten ataupun dapat menemukan sebuah kata judul yang cepat ya teman-teman. Di sini saya rangkum dalam satu video ini untuk cara membuatnya. Oke. Oke, caranya cukup gampang teman-teman ya. Di sini kita cukup menggunakan bantuan dari Google. Kita cukup mencari ide dari Google dengan memasukkan sebuah ide konten untuk kita posting di blogger kita. Nah, untuk caranya gimana teman-teman? Nah, di sini teman-teman silahkan buat dulu halaman pengetikan artikelnya. Di sini klik teman-teman postingan baru. Nah, di sini kita buat dulu untuk artikelnya ya. Di sini ada judulnya dan di bawah sini ada isi kontennya teman-teman, atau isi kata-katanya yang mirip seperti judul atau ringkasan dari judul yang kita bikin. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, misalkan kita membuat sebuah konten tentang ide-ide usaha ya teman-teman. Untuk judulnya, nah di judul ini yang perlu kita cari terlebih dahulu teman-teman ya. Jangan kita mengisi sebuah kata-kata dulu, kita mencari poin penting yang kita bahas terlebih dahulu, yaitu judul agar memikat sebuah pengunjung itu datang ke blog kita ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita bisa masuk ke Google. Nah, untuk membuat sebuah judul kita bisa meriset terlebih dahulu ya teman-teman. Itu bisa menggunakan bantuan sebuah situs, yaitu berupa Oversuggest atau situs yang lainnya. Nah, jika melalui Oversuggest teman-teman bisa menggunakan gratis ataupun bisa juga menggunakan berbayar. Untuk gratis teman-teman bisa mengecek atau meriset kata kunci itu dalam satu hari itu cuma 3 kali ya teman-teman.
Berbeda dengan berbayar, jika berbayar itu kemungkinan kita bisa melakukan pengecekan itu unlimited dalam sehari, tapi berbatas ya teman-teman, berbayar selama per bulan. Oke, di sini inilah situs Uber Suggest. Teman-teman bisa ketik aja Uber Suggestnya di sini. Nanti akan ketampilan sebuah uh, tampilan yang bisa teman-teman ketikkan. Nah, saya cari aja di sini Uber Suggest. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk situsnya seperti ini tampilannya teman-teman, Uber Suggest free keyword tool. Untuk teman-teman meriset kata kunci, teman-teman bisa bentar teman-teman bisa masukkan aja di sini ya, enter keyword di sini, lalu teman-teman pilih dulu negaranya, misalkan Indonesia, lalu teman-teman jika sudah memasukkan kata-katanya lalu share. Misalkan kita mencari di sini ide bisnis, itu teman, lalu enter teman-teman. Oke, di sini kita coba enter, nanti dia akan muncul teman-teman ya, kata-kata yang bisa kita jadikan judul, dan kita lihat untuk share untuk pencariannya berapa banyak, dan untuk SEO kompetisinya berapa banyak, dan untuk klik CPC nya berapa banyak. Untuk klik CPC itu khusus untuk yang blog yang diterima AdSense, bisa cek seberapa besar CPC yang didapatkan. Nah, inilah teman-teman ya, di sini ada ide bisnis. Ini yang pertama, ide bisnis ini lumayan besar volume teman-teman, yaitu 9.900, dan di sini ada di bawah juga yaitu ide bisnis rumahan, yaitu ada berkisar 5.400 volume setiap bulannya ya teman-teman. Ini dihitung setiap bulan teman-teman ya. Kita cek di bawah ini juga masih banyak teman-teman, dan untuk volume pencariannya itu bermacam-macam. Yang paling atas yaitu paling besar ya teman-teman pencariannya, dan di sini ada CPC-nya. Di sini untuk yang ide bisnis paling atas yaitu berkisar 3.000 sekali klik ya teman-teman, dan untuk PD-nya 80, SD-nya 53 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang blognya itu masih baru, teman-teman bisa cari aja dulu yang volumenya besar tapi PD dan SD-nya ini untuk PD-nya ini kecil, dan untuk SD-nya ini cari yang besar ya teman-teman. Untuk blog pemula saran saya seperti itu, agar mudah artikel kita itu di pencarian awal ya. Ketika orang mengetik sebuah judul konten kita, maka muncul artikel kita itu di pertama ya teman-teman, atau di tampilan awal. Nah, dengan untuk cara menampilkan seperti itu, kita harus melakukan riset, yaitu melakukan pencarian untuk volumenya itu paling banyak, dan untuk PD-nya itu paling sedikit, dan untuk SD-nya itu lumayan teman-teman, lumayan banyak. Oke. Nah, saya contohkan misalkan untuk pemula ini kita coba mencari yang sedikit dulu untuk PD-nya. Nah, di sini bisa lumayan, ini ide bisnis anak muda. Nah, di sini untuk PD-nya ini 24 ya teman-teman, atau kita bisa ubah-ubah aja kata-katanya. Misalnya kita masukkan ide bisnis rumahan modal kecil, ide bisnis rumahan kreatif modal kecil. Bisa kita buat seperti itu teman-teman ya, terserah agar bagaimana teman-teman mau, dan usahakan semenarik mungkin agar menarik pengunjung itu datang ke blog kita. Oke, misalkan kita masukkan yaitu ide bisnis, dan untuk ide bisnis, misalkan kita masukkan ide bisnis online untuk anak muda. Nah, misalkan seperti itu teman-teman ya. Misalnya setelah kita dapat ide seperti ini, kita bisa satukan aja kata-katanya. Kita bisa menggunakan bantuan Google ya teman-teman, bantuan Google. Nah, kita bisa melakukan bantuan Google seperti ini. Teman-teman bisa masukkan aja ide bisnis ya teman-teman. Nah, di sini banyak ya teman-teman muncul, yaitu
ide bisnis. Nah, di sini ada direkomendasikan kata-kata yang bisa teman-teman ambil ya. Di sini ada ide bisnis, bisnis rumahan, bisnis Instagram, bisnis kreatif ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam kata-kata yang bisa kita ambil. Nah, sama seperti di bersukses ya teman-teman, kata-katanya hampir sama. Di sini ada ide bisnis, bisnis rumahan, bisnis kreatif, dan bisnis online, bisnis makanan, dan bisnis modal kecil. Nah, teman-teman bisa ambil salah satu kata-kata di sini. Misalkan teman-teman ambil ide bisnis, eh, online, modal kecil, iya seperti itu teman-teman. Bisnis online, modal kecil ya teman-teman. Atau teman-teman bisa masukkan ide bisnis pemula eh, untuk modal kecil itu, atau ide bisnis modal kecil untuk besar itu teman-teman bisa masukkan aja. Misalkan di sini kita masukkan ide bisnis rumahan itu teman, ide bisnis rumahan modal kecil untuk besar ya teman-teman. Kita masukkan di sini ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman, ide bisnis rumahan modal kecil, lalu kita masukkan aja tambah kata-kata di ujungnya. Nah, misalkan seperti ini, kita enter dulu ya teman-teman, kita enter. Nah, setelah kita enter, kita buka tab baru teman-teman ya, buka tab baru, lalu kita masukkan aja di sini, kita ketikkan lagi Google ya teman-teman, kita masuk ke Google lagi. Nah, setelah tampilannya seperti ini teman-teman, kita coba ambil code ini. Di sini kan ada apa ini teman-teman ya, di sini ada ada hasil ya. Di sini ada berapa ini, 1.490.000. Di sini ada 1.490.000 hasil ya teman-teman yang muncul di dalam pencarian yang kita ketikkan, yaitu ide bisnis rumahan modal kecil. Nah, jika sudah tampilan seperti ini teman-teman, coba kita copy dulu yang kata kunci ini, lalu kita masuk ke Google yang baru, lalu paste di sini. Udah di sininya teman-teman, masukkan link. Nah, seperti ini teman-teman, alin tetlay ya. Nah, misalkan teman-teman masukkan alin tetlay, lalu ide bisnis dan rumahan modal kecil, lalu teman-teman enter. Nah, akan muncul yaitu hasil teman-teman ya, yaitu ada 1.190 yang tadinya 100.490.000 ya, sekarang berubah menjadi 1.190 ya teman-teman. Bentar dulu teman-teman, saya mau ambil minuman dulu.
Oke teman-teman, di sini sudah muncul yaitu hasil. Nah, jika teman-teman mendapatkan hasil yang lumayan banyak, ini ada 1000-an, teman-teman bisa tambahkan lagi kata-kata. Misalkan di sini ide bisnis rumahan modal kecil, ide bisnis rumahan kreatif, misalkan kita tambahkan, lo enter coba. Nah, di sini berkurang ya teman-teman, yaitu ada 120 penjari hasil ya. Di sini ada 120 hasil. Nah, jika sudah berkurang seperti ini, teman-teman bisa tambahkan lagi. Saran saya, angka hasil yang muncul ini berkisaran 50 ke bawah ya teman-teman, atau 100, dari 100 ke 60 atau 70 itu udah lumayan ya untuk blok yang pemula. Untuk 120 ini masih lumayan tinggi ya teman-teman untuk blok yang pemula. Untuk hasilnya nanti kita susah untuk berjuang untuk muncul artikel itu di pencarian awal. Nah, di sini kan untuk artikel orang lain itu banyak di sini muncul teman-teman ya. Nah, di sini ada 5 peluang ide bisnis. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan artikel yang udah direkomendasikan oleh Google ya teman-teman. Mungkin kita tidak bisa mengalahkannya. Nah, untuk cara kita bisa mudah untuk pencarian timbul di awal ini, kita masukkan kata-kata lagi teman-teman. Kita tambahkan kata-kata sampai hasil yang muncul itu berkurang. Nah, di sini kan masih banyak teman-teman, kita susah untuk muncul di page one atas. Nah, oke. Saran saya, jika teman-teman itu ingin artikel itu muncul di page one atas ya, atau muncul di paling atas sini seperti ini, saya cari ide bisnis, maka muncul 5 peluang ide bisnis ini. Nah, agar muncul seperti ini teman-teman, saran saya bersaing itu di angka 8 atau 9 ya, 9 hasil. Itu kemungkinan artikel kita itu akan muncul di page one pertama ketika kita masukkan kata judul. Jika seperti ini maka begini susah teman-teman. Misalkan kita masukkan tambah-tambah kata lagi, ide bisnis rumahan kreatif modal kecil, ide bisnis. Coba saya cari ya di sini. Di sini kita coba ketikkan ide usaha rumahan menjanjikan modal 1 juta usaha. Coba saya cari lagi ya di sini kita. Nah, bisnis 2022 kreatif mahasiswa. Misalkan saya masukkan lagi yaitu 2022 ya. Coba saya masukkan 2022 ya, 2022 lalu enter. Nah, di sini ada hasil 2 itu teman-teman. Ini lumayan teman-teman. Ini kemungkinan jika membuat artikel, maka artikel kita itu muncul di page one pertama. Jika kita mengalahkan sebuah artikel ini, untuk mengalahkan artikel ini kita harus menulis kata-kata yang berkualitas dan judul itu menarik perhatian pengunjung ya, agar Google merekomendasikan artikel kita. Nah, seperti ini kan ada artikel yang cuma 2 pencariannya teman-teman ya, yang memasukkan kata-kata seperti ini.
Nah, ide bisnis rumahan kreatif modal kecil 2022 ini kan hampir sama teman-teman. Kita ubah-ubah aja teman-teman ya. Misalkan ide bisnis rumahan, uh, ide bisnis ide bisnis kreatif rumahan, misalkan ide bisnis si paket si itu paket ya itu juga gitu. Udah ke sini, jangan ke situ. Turun. teman-teman. Nah, kita bisa masukkan kata-kata lagi. Nah, misalkan saya ambil dari obat sukses ini. Nah, misalkan kita masukkan yaitu ide bisnis makanan. Nah, ide bisnis makanan gitu teman. Ide bisnis rumahan, ide bisnis makanan rumahan. Di sini tidak muncul ya teman-teman. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Di sini ada dua hasil. Kita bisa melakukan pembuatan artikel mengenai ide bisnis ini, teman-teman. Nah, di sini kan ada memasukkan angka ya, teman-teman. Di sini ada 5 peluang ide bisnis dan ada 5 peluang ide bisnis. Ini kita bisa ubah aja, teman-teman ya. Atau kita bisa mencari lebih besar untuk hasil di sini agar persaingannya lebih bagus. Coba kita lakukan ide bisnis kerumahan kreatif. Misalnya coba saya masukkan 4 di sini ya teman-teman. 4 Nah, misalkan saya masukkan 4.
Ini tidak ada ya teman-teman. Nah di sini tidak ada teman-teman. Nah ini lumayan teman-teman. Di sini kita masukkan angka ini tidak ada pencarian ya teman-teman ya. Di sini tidak ada hasil. Nah ini bisa membuat kita paikuan pertama teman-teman. Di sini ada 4, di sini ada rumahan kreatif modal kecil 2022. Kita masukkan kata-kata seperti ini teman-teman agar membuat sebuah judul teman-teman. Saya rasa untuk membuat sebuah judul teman-teman bisa rangkum kata-kata yang menarik semenarik mungkin agar memikat sebuah pengunjung itu datang ke blog kita ya. Misalkan di sini kita masukkan ide bisnis rumahan kreatif modal kecil 2022 ya. Ide bisnis terbaru rumahan. Misalkan kita masukkan seperti ini terbaru ya teman-teman. Misalkan terbaru teman-teman. Nah di sini ide bisnis terbaru rumahan ya teman-teman. Ide bisnis rumahan terbaru gitu teman-teman ya. Salah mungkin seperti ini teman-teman. Nah ide bisnis rumahan Oke, mungkin kita bisa ambil kata-kata ini dulu terlebih dahulu teman-teman ya. Kita copy atau kita salin, lalu kita pergi ke blogger tadi, kita masukkan di judul. Nah kita masukkan di judul seperti ini teman-teman ya. Untuk mengecek ini nah untuk mengecek berapa angka yang kita masukkan ini, kita bisa salin terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke deskripsi di sini, kita bisa tempelkan di sini teman-teman ya, untuk mengecek berapa angka yang sudah kita ketik. Nah di sini ada 43 angka. Di sini bisa kita tambahkan aja. Di sini misalkan kita tambahkan 4 ide bisnis rumahan kreatif modal kecil 2022. Dan di sini misalkan terbaru. Di sini saya masukkan asal aja ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membuat sebuah judul, teman-teman bisa masukkan lebih semenarik mungkin judulnya itu dengan menggunakan bantuan Google ataupun Uber Suggest. Untuk bantuan Google teman-teman cuma bisa mengambil kata-katanya doang, tapi tidak bisa mengecek seberapa banyak pencarian orang dengan mengetikkan kata kunci yang kita ambil. Untuk di Uber Suggest teman-teman bisa ambil sebuah kata-kata dan juga bisa mengecek volume pencarian dan juga persaingannya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa, di sini saya menggunakan yang gratisan untuk gratisan kita cuma bisa mengecek 3 kali dalam sehari teman. Di sini ada pemberitahuan. Nah di sini ada pemberitahuan teman-teman bahwa kita bisa mengecek 3 kali dalam sehari untuk yang belum berlangganan. Di sini untuk yang berlangganan teman-teman bisa mengecek unlimited ya dalam 1 bulan. Teman-teman untuk berlangganan bisa klik aja upgrade di sini, klik upgrade. Nah di sini teman-teman bisa memilih untuk berlangganan yang mana aja. Nah untuk memilih berlangganan yang mana aja ya, teman-teman bisa milih yang individual atau bisnis atau enterprise atau agennya teman-teman. Tolong isi main dot ke sana, ada main dot. Tuh cepat tuh. Oh, aku udah dapat ini nah. Kuprak. Dadah.
Oke teman-teman bisa berlangganan aja di sini. Teman-teman bisa berlangganan aja di sini. Di sini berlangganan per bulan ya teman-teman. Di sini untuk teman-teman yang pemula, teman-teman bisa gunakan Oversuggest ini yang versi gratis saja, yaitu 3 kali dalam sehari mengecek. Untuk mencari kata-katanya teman-teman bisa masukkan ke untuk bisa mencari lewat Google, bantuan Google, teman-teman masukkan kata-katanya, lalu teman-teman bisa share di Oversuggest. Jika teman-teman sudah menemukan kata-kata di Google, teman-teman masukkan di Oversuggest untuk mengecek volumenya dan juga apa itu persaingannya. Teman-teman bisa cek di Oversuggest ini dengan cara seperti yang pertama tadi di Oversuggest ini, atau dengan cara seperti ini teman-teman. Masukkan di sini kata-katanya, lalu pilih Indonesia, lalu share, atau bisa juga lewat sini. Nah seperti ini lewat awal tadi. Nah ya teman-teman bisa ambil aja kata-katanya di Google dan masukkan di Oversuggest. Nah jika sudah menemukan kata judul, ya kata judul seperti ini, teman-teman bisa lakukan aja, teman-teman bisa kita selanjutnya mencari yaitu kata-kata untuk kata-kata artikelnya. Di sini untuk kata judul sudah ditemukan, lalu kata artikelnya ini kita belum menemukan. Kita untuk memasukkan sebuah kata artikel, kita harus berkaitan mengenai judul yang kita tulis. Di sini kan mengenai ide bisnis, berarti yang kita tulis di sebuah artikel atau kata-kata dalam pembahasannya itu mengenai sebuah ide bisnis ya teman-teman. Dan di sini juga ada kata kuncinya yaitu rumahan. Jadi kita harus memasukkan ide bisnis rumahan ya teman-teman. Dan juga kata kunci yang selanjutnya yaitu modalnya kecil ya teman-teman. Kita bisa masukkan di sini. Di sini ide bisnisnya kita bisa masukkan sampai 4 ya. Di sini ada kata-kata 4. Lalu teman-teman bisa cari aja yang kreatif dan cari juga yang pastinya modalnya kecil ya teman-teman. Nah, untuk mencari kata-kata, teman-teman bisa mengambil aja dari konten orang lain ya, atau artikel orang lain. Nah, sepertinya bukan mengambil ya teman-teman, tapi kita memperbaiki atau mencontoh ya teman-teman artikel orang lain itu, lalu kita buat seperti kata-kata kita sehari-hari atau kata-kata yang kita sering bicarakan di kota kita ya teman. Nah misalkan saya mencari dulu 4 ide bisnis rumahan. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman, yaitu ide bisnis rumahan. Teman-teman bisa buka aja dari banyak artikel ini, bisa buka mulai paling atas dulu, buka atau tanda baru, buka yang kedua, buka yang ketiga. Teman-teman bisa mengambil kata-katanya melalui artikel orang ini, bukan seperti mengopi artikel orang ya, bukan ya teman-teman. Ini kita mencari ide kata atau
membuat sebuah ide teman-teman dari kata-kata orang lain, lalu kita buat dengan ide kita sendiri. Nah ya teman-teman, kita buat dengan ide kita sendiri. Nah di sini sudah ada berapa artikel ini yang sudah saya buka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 11 ya teman-teman yang sudah saya buka, dan teman-teman bisa ambil aja ide-idenya di dalam sini ya teman-teman, atau di artikel ini. Nah ini ada 4 bisnis rumahan yang cocok. Teman-teman bisa ambil yang pertama dulu. Di sini kita mengambil pertama ya. Di sini kita mengambil yang pertama. Nah untuk yang pertama teman-teman bisa masukkan dulu untuk kata-katanya. Misalkan di pembukaan, di sini ada pembukaan, kita masukkan kata-kata pembukaan. Misalkan seperti ini, kita cari aja yang lumayan pendek. Bentar teman-teman. Bentar. Nah misalkan kita masukkan aja kata-katanya yang paling pendek ya. Cari dulu yang artikelnya pendek. Nah misalkan yang ini aja teman-teman ya. Nah yang ini dari apa ini, dari apa aja ada ya, dari www.pajpai.go.id teman-teman ya. Nah teman-teman bisa ambil aja salah satu kata-katanya. Nah di sini teman-teman bisa masukkan itu pembukaannya. Di sini ada menjalankan bisnis, bisa jadi sangat, kita bisa ambil dulu, kita copy dulu, salin, kita masukkan di kata-kata ini. Tapi di sini kita jangan melakukan jangan kita gunakan kata-kata seperti ini. Saran teman-teman menulis ulang ya. Untuk kata-katanya teman-teman tulis ulang aja, ulang menulisnya seperti ini. Teman-teman tulis aja ulang kata-kata yang hampir sama, tapi menggunakan peribahasa teman-teman sehari-hari ya, atau kebiasaan teman-teman menggunakan kata apa di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, seperti itu. Di sini kan ada menjalankan bisnis, teman-teman bisa masukkan aja hampir sama, menjalankan, membangun, hampir sama teman-teman ya. Ketikkan aja membangun bisnis, bisa jadi sangat menguntungkan, seperti itu teman-teman ya. Jika sudah seperti ini teman-teman, teman-teman bisa masukkan lagi kata-kata yang hampir sama tapi menggunakan peribahasa teman-teman. Ini sudah berubah kata-katanya. Di sini di membangun bisnis, bisa jadi sangat menguntungkan. Teman-teman bisa ubah lagi yang apalagi jika Anda mampu memilih jenis bisnis yang tepat, mudah diterapkan. Nah jika sudah seperti ini, teman-teman bisa masukkan lagi kata-kata yang hampir sama ya. Apalagi jika Anda mampu, misalnya kita buat aja apabila Anda mampu memilih jenis bisnis yang tepat, seperti itu. Teman-teman seperti inilah teman-teman, tinggal ubah-ubah aja kata-katanya yang ada di sini. Tapi teman-teman sudah tahu ya untuk ide-ide kata-kata yang teman-teman ambil itu seperti apa. Nah karena sudah diberi contoh melalui artikel ini, teman-teman bisa buat aja di sini. Ini bukan mengopi paste ya teman-teman, tapi mencari ide melalui artikel orang lain.
Seperti itu untuk pemula aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pemula kesusahan membuat sebuah konten atau artikel, itu bisa mencoba. Teman-teman lakukan aja seperti yang saya berikan ini, yaitu mencari ide melalui kata-kata yang dibuat oleh orang lain, seperti itu teman-teman. Dan di sini kita tidak berpikir lama untuk mencari idenya, karena sudah dibantu oleh artikel orang lain ini untuk kita mencari kata kunci pertama. Misalkan di sini saya sudah menemukan itu, menjalankan, dan saya ganti membangun bisnis bisa jadi. Nah, jika sudah, teman-teman lakukan yang kedua, yaitu memasukkan kata-kata ide-idenya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di sini ada, yaitu, nah, di sini ada menjual barang, pulsa dan paket, bisnis makanan, dan juga berbisnis lewat Paspai. Tapi bisa masukkan seperti itu. Nah teman-teman, saya buat dulu yaitu pembukaannya teman-teman. Jadi teman-teman ikuti aja, karena saya tidak menggunakan suara untuk memasukkan apa itu ini ya, pembukaannya. Jadi saya ketik aja, teman-teman lihat aja ya. Tapi teman-teman sebagai contoh aja ini ya teman-teman, saya masukkan.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini untuk pembukaan sudah saya masukkan, dan kita masukkan yaitu bisnisnya ya teman-teman, ide-ide bisnisnya yang misalkan berjualan token PLN ataupun yang lain-lainnya seperti itu teman-teman. Kita untuk selanjutnya kita bisa mengambil melalui dengan cara yang sama ya teman-teman, kita bisa mengambil dari ide-ide seperti ini. Nah, di sini kan saya sudah mendapatkan apa itu pembukaannya dari sini, terus saya mencari lagi untuk idenya dari sini. Misalkan teman-teman, sebenarnya bisa juga melalui sini agar lebih bagusnya kita melalui yang lain. Nah, di sini yang pertama yaitu catering makanan sehat. Nah, teman-teman bisa ambil aja catering makanan sehat seperti itu ya teman. Nah, teman-teman bisa salin aja kembali ke sini, lalu teman-teman paste aja di sini catering makanan sehat ya teman-teman. Catering makanan seperti itu teman-teman ya, agar lebih berbeda teman-teman ya. Lalu kita buat kata-katanya di bawah ini agar membuat orang itu semakin menarik dengan apa itu tips yang kita berikan ini teman-teman, yaitu catering makanan ya. Kita kembali ke artikel tadi di sini. Nah, di sini ada kata-kata itu teman. Bagi ibu-ibu rumah tangga, memasak merupakan aktivitas yang rutin dilakukan setiap hari ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ambil aja kata-kata seperti ini. Untuk kata-kata seperti ini saya rasa saya buat sendiri aja, atau teman-teman bisa copy aja seperti tadi, lalu teman-teman kembali, lalu teman-teman paste dengan lakukan cara yang sama. Ya teman-teman bisa ikuti kata-kata yang sudah teman-teman ambil, atau teman bisa buat sendiri. Misalkan saya masukkan aja ini seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti aja, teman-teman bisa lakukan aja seperti nah seperti ini yang pertama teman-teman, lalu cari yang kedua. Nah, misalkan saya ambil dari sini. Nah, di sini misalkan menjual pulsa dan paket data, ambil. Nah, di sini teman-teman, pulsa dan paket data, salin, pergi ke postingan, lalu teman-teman paste. Nah, di sini yang kita masukkan kata yang kedua. Nah, itu teman-teman masukkan kata yang kedua. Nah, pulsa dan paket data. Di sini kita bisa ubah untuk ukurannya. Di sini kan ketebalan, teman-teman bisa matikan aja ketebalan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan yang kedua teman-teman bisa masukkan kata-katanya, atau kata-katanya teman bisa ambil juga di ide bisnis ini. Nah, bisa masukkan juga kata-kata seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman.
teman-teman bisa ambil aja seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, nah teman-teman bisa ketikkan aja seperti yang pertama. Teman-teman ambil ide judul pertama, lalu teman-teman buat buat kata-kata seperti teman-teman yang teman-teman pahami ya teman-teman. Nah, di sini kan pulsa. Coba saya masukkan ya. Di sini saya tidak menggunakan suara dulu, karena jika seperti ini saya susah mencari ide teman-teman ya, sambil berbicara seperti ini. Sebenarnya saya membuat sebuah konten itu menggunakan kondisi yang damai ya teman-teman, dan sunyi, agar ide-ide itu masuk ke dalam pemikiran saya teman-teman. Kalau seperti ini agak susah saya membuat sebuah kata-kata itu teman-teman. Nah, di sini saya masukkan ya. Ayan ini, mah itu udah yang belum segera jalan sama itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini saya cuma mengarang aja teman-teman, kata-kata seperti ini. Sebenarnya ini tidak tepat juga kata-katanya, karena saya tidak bisa berpikir dengan bagus untuk mencari ide kata-kata yang menarik. Jadi saya buat kata-kata yang ngaco aja teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja. Oke, jika sudah seperti itu teman-teman, masukkan aja kata-kata yang kedua. Misalnya kita ambil dari yang situs ketiga. Nah, kita ambil dari situs ketiga, yaitu menjadi agen prospek atau mencari, kita cari yang kita pahami, jualan atau menjual aksesoris handphone. Nah, teman-teman bisa, jika di sini tidak cukup menarik bagi teman-teman, teman bisa cari apa ini di situs yang lainnya. Nah, misalkan ini jualan minuman dan kotak. Nah, misalkan di sini jualan minuman. Nah, teman-teman ambil aja jualan minuman, atau teman-teman cari aja usaha catering, sudah ada ya teman-teman. Teman-teman bisa ambil aja yang jualan kue. Nah, ini jualan kue teman-teman. Teman-teman copy lagi, lalu paste lagi di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ganti menjadi ketiga. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman ambil lagi kata-katanya melalui ide yang kontennya kita ambil tadi. Nah, di sini teman-teman bisa ambil
teman-teman lakukan langkah yang sama seperti tadi. Nah, teman-teman bisa salin aja kata-kata yang tadi. Salin lalu paste ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini ada apa ini? Kita hapus aja. Nah, seperti ini kita teman-teman bisa ambil aja kata-katanya lagi. Ya, teman-teman bisa ambil dengan cara yang sama seperti tadi teman-teman. Diambil lah 3 titik. Oh lagi itu bertitik 3. Karena dapatnya dia orang makan. Nang basayap ko nang kamu. Lawan nang titik papanjaran itu. Oke, masih kalau laro, iya, kalau mau tadi ada supaya laro. Kayaknya laro. Saya ulang kalau nama aku. Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya. Kata-kata lalu kita hapus yang sudah kita buat, yang sudah kita ambil. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, saya mengarang sendiri. Nah, teman-teman ubah lagi untuk ini poin ini. Nah, untuk ketebalannya, nah jika sudah seperti ini kan sudah 3, kita masukkan yang terakhir yaitu yang keempat. Kita cari lagi idenya, misalkan di sini di layangan subscribe dan voucher game. Kembali lagi kita cari lagi teman-teman. Nah, selanjutnya misalkan menjual barang ya teman-teman. Menjual barang, salin aja, paste di sini. Nah, menjual barang, masukkan yang keempat. Nah, setelah seperti ini teman-teman masukkan kata-kata yang berkaitan dengan menjual barang. Misalkan ambil lagi di sini. Nah, teman-teman masukkan aja kata-katanya seperti ini. Nah,
Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman bisa masukkan aja penutupnya. Nah, untuk penutupnya bisa samakan seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini sudah penutup ya. Dan di sini sudah jadi semuanya. Untuk mengecek kata-kata ini teman-teman bisa masuk ke pada tinjau di sini. Nah, inilah artikel yang sudah kita buat teman-teman ya, yang sudah saya buat dan ini sudah jadi. Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya, cara membuat sebuah artikel yang bisa teman-teman ikuti untuk membuat sebuah artikel agar mudah mendapatkan ide dalam membuat sebuah artikel. Oke, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.